Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, kita lanjutkan materi kita seputar kalimatul af'al. Kemarin kita sampai kepada nomor yang ke-16. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor yang ke-17. Contoh kalimatul af'al atau kosakata. Kosakata kata kerja bahasa Arab. Harapan Ustaz dari nomor 1 sampai yang ke nomor 17 dan nomor yang ke-16 itu Ustaz harapkan kalian hafalkan. Misalnya kata akala ya'kulu aklan, syariba yashrabu syurban, sami'a yasma'u sam'an, nadhara yanzuru nadhran. Nah, itu dihafalkan. Kalau kalian sudah hafal 5 dari akala ya'kulu aklan, berarti 5 dikali 3. Berarti kalian sudah hafal 15 kosakata bahasa Arab. Kalau kalian sudah hafal 10, berarti 10 dikali 3, berarti kalian sudah hafal 30 kosakata bahasa Arab. Kalau kalian sudah belajar ilmu sorot yang ditasrif istilahi kemarin, berarti kalian sudah bisa mentasrifnya. Dari akala yakulu aklan wa ma'kalan fahuwa akilun wa dzaka ma'kulun kul la ta'kul ma'kalun mikalun. Nah, itu kalian sudah bisa mentasrifnya sendiri jika sering belajar. Baik, itu saja mukadimah dari Ustaz. Nomor 17-nya amila ya'malu amalan, artinya bekerja. Contohnya mada ta'malu ba'da sholati, apa yang kamu lakukan setelah sholat, atau apa yang kamu kerjakan setelah sholat. 18 fa'ala yaf'ilu fi'lan, perhatikan harokatnya, bukan fa'lan tetapi fi'lan, artinya sama dengan yang nomor 17, yaitu bekerja, cuma contoh fi'ilnya berbeda. Fa'ala yaf'ilu fi'lan, contohnya yuhibbullahu fa'ilal khaira, Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Nomor 19 ta'allama yata'allamu ta'alluman, belajar. Contohnya ata'allamu fis sighari kan naqsi 'alal hajari. Ata'allamu fis sighari kan naqsi 'alal hajari. Perhatikan, jangan sampai salah harokatnya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. 20 allama yu'allimu ta'liman. Allama yu'allimu ta'liman artinya mengajar. Contohnya allimni kitabata ar-risalati bil arabiyyati. Allimni kitabata ar-risalati bil arabiyyati, ajarkan aku menulis surat dengan bahasa Arab. Nomor yang ke-21 alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui. Contohnya i'lam annal ilma nurun, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu cahaya. I'lam annal ilma nurun, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. 22 fahima yafhamu fahman, artinya paham. Contohnya la astati'u an afhama kalamaka. La astati'u an afhama kalamaka, aku tidak bisa paham ucapanmu. 23 arafa ya'rifu ma'rifatan, mengetahui, sama dengan yang nomor 21.
artinya sama, yaitu mengetahui. Sekali lagi, bahwa bahasa Arab itu sangat kaya sekali dengan bahasa, sehingga singa saja itu bisa banyak kata. Singa itu ada namanya Asad, bisa Haidara. Jadi singa itu sudah bahasa Arabnya banyak. Insan, kata manusia, itu dalam Al-Quran beda-beda. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu sangat kaya dengan bahasa. Misalnya An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu diartikan manusia. Laqad khalaqtul jinna wal ins. Insin artinya juga manusia. Kemudian innal insana, insana pun artinya manusia. Kalimatnya berbeda tapi artinya sama. Ini kalau kita mau tahu mengapa sampai artinya sama tapi penggunaan kalimatnya berbeda, kita harus menguasai ilmu ulumul Quran. Arafa ya'rifu ma'rifatan, mengetahui. Contohnya may ya'rifu baita Muhammadin. May ya'rifu baita Muhammadin. Perhatikan harokat yang tidak ada. Jadi harus benar dalam pengucapannya. Siapa yang tahu rumahnya Muhammad? 24. Hafidha yahfadhu hifdan, hafal. Contohnya hafidtu asma al-ashhuri al-arabiyyah. Hafidtu asma al-ashhuri al-arabiyyati. Hafidtu asma al-ashhuri al-arabiyyati. Aku telah hafal nama-nama bulan Arab. Perhatikan harokatnya. Hafidtu asma al-ashhuri al-arabiyyati. Aku telah hafal nama-nama bulan Arab. Baik. Untuk yang kelas C, contoh-contoh dari kalimat af'al sampai nomor yang ke tadi, sampai nomor yang ke berapa tadi? Nah, sekarang kita lanjutkan materi tentang pengantar ilmu sorof. Yang untuk yang kelas C ini sudah sampai kepada bab yang keempat. Sekedar mengingatkan kembali supaya tidak lupa bahwa kemarin kita sampai kepada yang pertamanya itu fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bab pertamanya fa'ala yaf'ulu fa'lan, jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Jika kita ingin membuat fi'il amarnya, maka cukup memperhatikan fi'il mudhari'nya. Sekali lagi, jika kita ingin membuat fi'il amar, fi'il perintah, maka kita cukup memperhatikan fi'il mudhari'nya. Jika fi'il mudhari'nya ainnya itu harokatnya dhammah, maka untuk membuat fi'il amarnya ditambahkan hamzah wasal, kemudian diberi harokat dhammah. Mengapa harokat hamzahnya dhammah? Karena ain fi'ilnya itu dhammah, sehingga menjadi uf'ul. Kerjakanlah. Demikian juga kalau yang di bawahnya, yang nadhara yang duru nadhran, jika ingin membuat perintahnya maka menjadi unzur. Jadi iya-nya dibuang, ganti dengan alif, harokat alifnya itu didomakan. Mengapa didomakan? Karena ain fi'ilnya itu harokatnya domah. Demikianlah seterusnya. Kalau dakhala yadkhulu dukhulan, jadi buang iya-nya diganti dengan alif, lalu diberi harokat domah, lalu menjadi udkhul. Begitulah seterusnya. Kemudian bagian yang keduanya itu fa'ala yaf'ilu fa'lan. Masdarnya sama, tapi ain fi'ilnya yang berbeda. Fi'il madhinya sama, fa'ala, tapi fi'il mudhari'nya beda. Fi'il mudhari'nya fa'ala yaf'ilu. Jadi kalau ingin membuat fi'il amarnya, perhatikan contohnya. Hamzahnya dibuang, iya-nya dibuang, diganti dengan alif, diberi harokat kasrah menjadi if'il. Tapi kalau ain fi'ilnya dhammah, maka hamzahnya diberi harokat dhammah. Tapi kalau ain fi'ilnya kasrah, maka ya-nya diganti dengan alif, lalu alifnya diberi harokat kasrah menjadi if'il. Begitulah jika kita ingin membuat
fi'il amr. Dan yang bagian ketiganya, nah, perhatikan, fa'ala yaf'alu. Nah, membuat fi'il amrnya, perhatikan, if'al dia sama. Kalau ain fi'ilnya kasrah atau ain fi'ilnya fathah, maka membuat amrnya, hamzahnya diberi harokat kasrah. Tapi kalau ain fi'ilnya berharokat dhammah, maka hamzahnya harokatnya dhammah. Bagian yang keempat, fa'ila yaf'alu. Fi'il amarnya, perhatikan, if'al sama dengan yang ketiga. Nah, itu saja, sekedar mengingatkan kembali supaya kalian tidak lupa. Kemudian bab yang kelima. Bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu pu'lan. Perhatikan, agak kecil tulisannya, tapi mudah-mudahan bisa kelihatan. Fa'ula yaf'ulu pu'lan. Wa maf'alan bahwa fa'alun. Amarnya, fi'il amarnya uf'ul. Ya, perhatikan. Mengapa uf'ul? Karena ain fi'ilnya pada fi'il mudhari harokatnya dhammah. Nah, contoh yang kedua di bawahnya itu hasuna yahsunu husnan. Fi'il amarnya uhsun. Mikirlah seterusnya. Ustaz berikan contoh satu. Jika kalian menemukan fi'il yang berwazan fa'ula yaf'ulu, silakan tasrif seperti yang sudah Ustaz contohkan di atas. Yang keenam, bab yang keenam ini, fa'ila yaf'ilu pu'lanan. Fa'ila yaf'ilu pu'lanan. Wa maf'alan bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Amarnya if'il. Ya. Mengapa if'il? Karena ain fi'il pada fi'il mudhari harokatnya kasrah. Nah, contohnya yang di bawah, hasiba yahsibu husbanan, hitunglah. Maka fi'il amarnya ihsib. Nah, demikianlah seterusnya dan seterusnya. Silakan dicari jika kalian menemukan contoh-contoh yang seperti di atas.